Di awal khotbah ini saya ingin men-share atau membagi sebuah kisah atau pengalaman menarik dari seorang teman yang beberapa waktu pernah tinggal di lingkungan yang berbeda keyakinan tentu dengannya. Teman tersebut dengan keluarganya adalah satu-satunya komunitas atau keluarga Kristen. Suatu ketika anaknya yang bersekolah di SMP kelas 3 pernah mengalami perlakuan yang tidak baik di sekolahnya. Ia mengalami bullying. Saat itu Alkitab yang sedang dibawa anak ini direbut temannya. Ya. Kemudian dijadikan mainan lempar-lemparan seperti sebuah bola. Anak sahabat ini hanya bisa diam saja. Dia memandang ulah teman-temannya. Hingga beberapa saat salah satu dari antara teman-temannya itu ia menyerahkan Alkitab sambil meminta maaf dengan sikap meledek. Anak teman saya ini memaafkan, dia tidak marah. Justru dia balik bilang untuk temannya begini, ini hanya sebuah buku. Yang penting isi dalam buku itu sudah ada di hati saya, sambil menunjukkan dadanya. Saudara-saudara, jawaban ini lantas membuat teman-teman yang meledek itu lalu tertegun. Mereka tidak menyangka sama sekali dengan sikap yang ditunjukkan temannya itu. Dengan menyesal, beberapa teman dari mereka menceritakan kejadian itu kepada wali kelas. Dan sang wali kelas ini menemui anak yang Kristen ini, meminta maaf atas perlakuan teman-temannya. Guru ini menyatakan kekaguman dengan sikap muridnya yang tidak marah, namun berani untuk bersaksi melalui tindakannya, melalui caranya, melalui perbuatannya dengan cara-cara yang tentu terpuji. Nah, saudara-saudara, dari kisah ini sederhana ini kita mendapat ada pesan nilai yang sangat berharga, bahwa pada diri seorang anak ini memiliki keberanian untuk bersaksi sekalipun dia dipojokkan, sekalipun dia disudutkan dan dihadapkan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dari teman-temannya sendiri. Namun ia tetap bersabar, tidak membalas dengan cara-cara yang menantang, namun bahwa pada akhirnya ia dapat menunjukkan kebaikan hidup yang paling berharga. Saudara-saudara, dengan bersikap sabar, tidak marah, tidak emosi kepada teman-temannya, anak sahabat ini telah menunjukkan cara bersaksi tentang Yesus yang sangat efektif. Ada kesimpulan yang bisa kita nyatakan. Satu perbuatan baik lebih memiliki makna dan tempat di hati orang-orang daripada punya banyak kata-kata. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, terkait dengan hal bersaksi, hari ini Injil Yohanes 1 ayat 29 sampai 34 dia berbicara tentang Yohanes yang memberikan kesaksian tentang Yesus di hadapan orang banyak. Kalau ibu bapak saudara-saudara melihat di ayat-ayat sebelumnya, khususnya pada ayat-ayat 19 sampai 28 pada pasal 1 dari Injil Yohanes ini, di situ Yohanes terlebih dahulu menyatakan kesaksian tentang siapakah dirinya ketika dia dipertanyakan, siapakah engkau? Ia dengan gamblang menyatakan, aku bukanlah Mesias. Bahwa pada diri Yohanes yang dikenal sebagai seorang pengkhotbah yang berapi-api, pengkhotbah yang luar biasa dan punya banyak pengikutnya, ternyata bukanlah siapa-siapa. Ternyata bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan Yesus Kristus, anak Allah itu. Saudara-saudara, dengan menyatakan
bahwa ia hanyalah orang yang mempersiapkan jalan bagi Mesias, maka jawaban Yohanes ini saudara-saudara sesungguhnya mau menempatkan dirinya sebagai sosok yang sadar benar bahwa ia punya segala keterbatasan. Ia bukanlah tipikal orang yang sombong. Ia hanya sebagai manusia biasa. Dan kalaupun otoritas sebagai saksi itu dia terima bahwa itulah otoritas yang bersumber dari Tuhan Allah dan bukan karena dari keinginannya dan bukan karena dari keputusan dirinya sendiri untuk menjadi saksi. Ia harus bersaksi karena diutus Allah. Jadi saudara-saudara, bersaksi itu mesti kita hayati itu sebagai suatu tugas ilahi. Dan penghayatan terhadap tanggung jawab bersaksi itu tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang Yohanes pada masa lampau, tetapi kesaksian tentang Yesus kembali ditegaskan untuk mereka yang menerima Yesus sebagai guru dan kemudian menjadi murid-muridnya. Termasuk menjadi tanggung jawab gereja saudara dan saya pada masa kini. Nah, sebagai gereja tentu kita semua juga harus sadar bahwa masing-masing kita mendapatkan otoritas dari Allah untuk bersaksi tentang Kristus. Ya, kalau Ibu dan Bapak tinjau kembali ada ajaran gereja kita pada nomor 340, di situ disebutkan bahwa gereja menyadari akan keterpanggilannya untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Nah, kesaksian kita ada di tengah-tengah dunia ini, dia menjadi media penting untuk memperlihatkan eksistensi sebagai gereja yang adalah sebagai utusan-utusan Tuhan. Gereja di sepanjang masa harus menyaksikan Yesus sebagai Tuhan dan kepala gereja dengan bersaksi secara benar. Maka gereja menjadi kuat. Kuat yang dimaksudkan bukan institusinya. Kuat yang dimaksudkan itu bukan lembaganya, tetapi kuat dalam aspek moralnya, kuat di dalam aspek spiritualitasnya. Sebagai orang-orang yang setia untuk bersaksi. Hal ini saudara-saudara patut kita hayati secara mendalam. Sebab seringkali ada ketakutan dari kita sebagai minoritas yang kecil dan takut untuk berbeda walaupun itu benar. Kita takut kalau kita kehilangan jabatan, kita takut kalau kita kehilangan posisi ataupun kedudukan. Itu dia menjadi penghalakan untuk kita bersaksi sebagai gereja, sebagai murid-murid Kristus. Saudara-saudara, saya yakin semua kita ikuti ya persidangan kasus tentang Sambo. Ya. Kalau kita ikuti persidangan atas kasus pembunuhan Brigadir Joshua, ada hal yang menarik di sana yang terlihat. Di dalam persidangan tersebut ialah bahwa seorang Barada seperti Eliezer terlepas dari kesalahan yang dilakukannya karena telah menombak korban Yosua. Ia dengan begitu berani pada akhirnya menguak fakta, menyatakan kebenaran yang sesungguhnya atas apa yang terjadi dengan seorang almarhum. Walau mengalami banyak tekanan, walaupun mengalami banyak ancaman, dan begitu persoalan, namun toh pada akhirnya ia bisa bersaksi tentang sebuah kebenaran yang hakiki. Memang gampang untuk bersaksi. Apalagi bersaksi untuk bisa menyatakan sebuah kebenaran. Untuk menyatakan dan mengantarkan orang pada keselamatan dan jalan-jalan Tuhan. Ada harga yang harus dibayar, bahkan termasuk nyawa sekalipun saudara-saudara. Nah, cuma terkasih menghadapi banyak hal yang terjadi di dunia ini, maka apapun posisi kita, apapun status kita, apapun eksistensi ataupun keberadaan kita, tugas menyatakan kesaksian tentang Allah dalam Yesus diharapkan mampu bisa meneguhkan dan menguatkan orang lain, siapapun yang terpuruk di dalam hidupnya, sehingga pada akhirnya orang bisa tiba pada keyakinan bahwa hidup ini adalah sangat berharga. Hidup yang bukan hanya sekedar numpang lewat, melainkan hidup yang adalah sebuah anugerah, sebuah kesempatan untuk memberdayakan diri guna memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita cermati lanjut, kesaksian dari Yohanes ini, selain dia memperjelas posisinya sebagai orang yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus, lewat proses pembaptisan yang dilakukan sehingga orang-orang Yahudi pada masa itu mengenal Yesus, maka tugas Yohanes ini mau mengarahkan semua orang percaya, semua kita sebagai gereja berfokus hanya kepada Yesus Kristus.
Kalau saat itu orang-orang Yahudi diarahkan untuk berfokus kepada Yesus sebagai pusat sumber kebenaran dan bukan kepada salah satu nabi, apalagi terhadap Yohanes. Mengapa? Sebab dari pengalamannya Yohanes melihat sendiri roh Tuhan turun dari langit seperti merpati dan tinggal di atasnya. Hal ini dimaksudkan saudara-saudara bahwa roh Allah keluar dari sorga dan berdiam di dalam Yesus. Penglihatan Yohanes ini lalu kemudian memantapkan dirinya sebagai seorang yang benar-benar terpanggil untuk bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah yang punya hubungan yang sangat erat dengan Allah Bapa di sorga dan Roh Kudus. Jadi Yohanes di sini sendiri benar-benar menunjukkan dirinya sebagai saksi. Ia bukan hanya menyaksikan Yesus lewat kata-katanya, akan tetapi juga lewat tindakannya, lewat perbuatannya yang ditunjukkan lewat proses pembaptisan itu sendiri. Karena itu jemaat, gereja baik kita sebagai pribadi maupun sebagai sebuah persekutuan, mari sambut dan kerjakan tugas-tugas kesaksian itu dengan sebaik-baiknya. Bersaksi yang cuma ada di mimbar gereja seperti ini. Bersaksi yang cuma ada di dalam kebaktian-kebaktian yang kita lakukan di sektor, di unity, wadah-wadah pelayanan dan sebagainya. Bersaksi itu kita nyatakan dalam keluarga. Bersaksi itu kita nyatakan dalam rumah tangga. Bersaksi itu kita nyatakan dalam ruang-ruang karya pengabdian kita di mana kita bekerja. Bersaksi itu juga kita nyatakan di sekolah, di kampus, kita nyatakan di pasar, kita nyatakan juga di tempat-tempat kita bergaul, berhimpun dengan siapa saja. Kita bersaksi di situ. Di mana kita ada, di situ kita bersaksi. Kalau ketong ada di rumah misalnya, kalau ada tamu datang, ya, ketong bisa menyatakan lewat ketong punya kata-kata dan tindakan. Tapi kadang-kadang juga kalau tamu datang tuh, kadang-kadang kalau merasa bahwa ada kerja terlalu banyak, ketong suruh ketong punya kecil kah, ketong pun nona kecil, bibilah mama dan papa yang ada padahal ada di kamar kah di dapur. Ini yang salah, ini yang keliru. Ketong sing jujur. Yang lebih cilaka 12, ketong ajar anak-anak untuk perlinte, untuk sen jujur. Ketong bicara, ketong pun perbuatan, sen menampilkan karakter Yesus, mengajarkan tentang kebaikan, tentang nilai-nilai kejujuran. Kembali ke kasus Sambo. Ketong ikuti Saya lupa, saya tidak ingat. Saya tidak tahu. Banyak alasan. Itu trik-trik untuk tidak mau menyatakan sebuah kesaksian dengan jelas. Ini juga salah. Contoh teladan yang tidak baik untuk dicontohi. Gereja yang menunjukkan karakter Kristus dalam kesaksiannya juga boleh pakai media sosial yang dimiliki untuk memfitnah, untuk memprovokasi, memecah belah, memaki, memburukan orang lain dengan kata-kata. Ya, ketong bisa lihat kadang-kadang ketong bangun pagi ada pesan-pesan firman yang ketong dapat dari siapa saja. Tapi kadang-kadang ketong tak kajolai. Si pume. Ketong maki. Mari ini satu dunia baca nih. Ketong sing sadar. Ketong pakai media untuk hal-hal, untuk menyatakan lewat kata-kata. Itu baru kata-kata di media, belum tindakan. Ini juga salah. Jadi saudara-saudara, mari kita menyatakan kesaksian itu dengan benar. Melalui kata-kata, melalui tindakan dengan cara yang bisa membuat orang lain itu mengalami sukacita dan bahagia hidup. Pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita harus bisa menjaga dan menghormati orang lain dengan identitas dirinya. Jangan sampai karena ketong, hal-hal, kalakuan hidup orang lain justru bersungguh yang ketong kehidupan hari-hari. Jadi mari ketong bersaksi dengan baik dan benar. Itu ketong pun tugas untuk bersaksi sebagai gereja yang terus bersaksi. Dan hendaknya kesaksian kita secara verbal melalui tindakan-tindakan harus mengandung kebenaran. Apa yang dilihat, apa yang didengar dan yang dirasakan, itulah yang disaksikan. Jangan sampai ketong lihat betul, ketong pi saling akan, ketong pi bilang per orang lain persen betul. Ini juga salah lain, saudara-saudara. Memang ketong lihat Tuhan itu secara fisik, saudara-saudara.
Namun pengalaman kehidupan beriman kita bersama Tuhan telah banyak kita alami. Kuasa dan berkat-berkatnya terus mengiringi langkah-langkah kehidupan saudara dan saya hingga saat ini. Itulah yang menjadi sebagai gereja. Kita masih tetap kuat dan sehat secara fisik, mental maupun spiritualitas kita. Pengalaman hidup bersama Tuhan inilah yang membuat kita sanggup untuk menjalani hidup dan menghadapi berbagai tantangan bahkan juga badai kehidupan. Mari saudara, kita menjadi gereja yang berintegritas. Menjadi umat dan pelayan yang punya integritas, seorang murid yang setia untuk bersaksi tentang kebenaran Allah, tentang keadilan Allah. Mari kita bersumber dari Kristus yang adalah sumber kebenaran itu. Bersaksi tentang Tuhan di dalam hidup dengan benar. Baik sebagai orang tua bersaksilah menyatakan itu kebenaran dalam kehidupan, dalam proses pembinaan, pengasuhan pendidikan bagi anak-anak kita. Demikian juga sebagai anak-anak dan dalam proses tumbuh kembang remaja maupun pemuda. Mari menyatakan kesaksian itu dengan benar dalam ruang-ruang karya pengabdian, dalam proses saudara-saudara menggapai masa depan. Sebagai pelayan maupun umat, mari menyatakan kesaksian itu dengan benar, supaya dengan demikian kita bisa menjadi gereja yang punya karakter yang setia untuk bersaksi. Perilaku sehari-hari yang baik itu ibarat bau yang tidak mungkin tersembunyi. Tentu saja sebelum keharuman perbuatan baik itu menyebarkan aromanya, harus ada pergaulan yang intens dari kita sebagai persekutuan yang erat dengan Tuhan sebagai sumber kebaikan dan kebenaran, yaitu Allah dalam Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kesaksian itu tetap melekat, bisa menjadi kesaksian yang bisa dirasakan oleh siapa saja. Dan oleh karena itu saudara-saudara, kita ingat Rasul Paulus pernah menuliskan demikian, dengan perantaraan kami ialah Allah menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus di mana-mana. 2 Korintus 2 ayat 14. Sebagai gereja Bapak Ibu dan Beta punya potensi untuk bisa menyebarkan keharuman kasih sayang dan cinta Kristus kepada setiap orang di mana saja kita berjumpa. Namun potensi itu dia bisa berfungsi efektif jika kita bersedia, masing-masing diri, masing-masing kita bersedia untuk menyaksikan, menyatakan kesaksian hidup yang selalu baik dari hari lepas hari. Ini tugas kita. Semoga saja dalam persiapan kita memasuki usbu yang baru, mari kita nyatakan kita pun kesaksian, kita bikin, kita menyatakan kesaksian itu dengan hal-hal yang paling sederhana, yang paling kecil menurut kita mungkin, tapi sesungguhnya baiklah itu dia berdampak positif dan besar yang sangat berharga bagi kehidupan orang lain. Di awal khotbah tadi diceritakan bahwa seorang anak dia hanya bisa menyatakan sikap sabar, dia sing emosi, sing marah. Tapi kata-katanya itu dia bisa mengubah orang lain yang mendengar untuk bisa mengerti dan menghayati siapakah dirinya di hadapan hidup, di hadapan Tuhan Allah dan juga bagi semua orang. Mari kita belajar dari Kristus yang setia, ya, sekalipun diancam, difitnah, ya dihukum mati karena dosa-dosa kita. Tapi bahwa kesaksian untuk menyatakan kebaikan Allah selalu dinyatakan bagi kita hanya untuk menebus dan menyelamatkan hidup kita. Selamat bersaksi, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.